Halo semuanya, saya Fikri dengan NIM 028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan adaptasi teknologi. Dalam video ini, saya akan memandu Anda secara menyeluruh tentang cara membuat survei atau kuesioner menggunakan Google Form, mulai dari tahap paling dasar hingga ada fitur-fitur yang mungkin belum banyak orang ketahui. Dan saya akan menggunakan studi kasus nyata, yaitu pembuatan survei tentang analisis perilaku adopsi dan pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam produktivitas akademik mahasiswa manajemen, studi terhadap ChatGPT, Gemini, dan platform AI lainnya. Namun, teknik dan fitur yang saya tunjukkan dapat Anda aplikasikan untuk berbagai jenis survei atau kuesioner lainnya. Mari kita mulai. Langkah pertama, pastikan Anda sudah memiliki akun Google dan sudah login. Buka browser Anda, saya menggunakan Google Chrome, tetapi Anda bisa menggunakan browser apapun. Ketik di address bar form.google.com, kemudian tekan Enter. Atau dari halaman Google manapun, perhatikan pojok atas ada icon grid yang disebut Google Apps. Klik icon tersebut, scroll ke bawah hingga menemukan Forms atau formulir, lalu klik. Perhatikan ada pilihan di sini, Blank Form untuk membuat formulir kosong dari awal, dan From a Template untuk menggunakan template yang sudah tersedia. Untuk pembelajaran, kita akan memilih Blank Form atau formulir kosong. Sebelum membuat pertanyaan, mari kita kenali dulu interface atau tampilan Google Form agar Anda tidak bingung. Bagian atas ada judul formulir yang bisa kita edit, palet warna untuk menyesuaikan tema, icon mata untuk melihat peran tinjau formulir, panah untuk membatalkan atau mengulangi tindakan, tombol publikasi untuk mengirim formulir, menu 3 titik untuk opsi lanjutan. Di samping kanan terdapat bilah alat melayang untuk menambahkan, impor pertanyaan, judul, gambar, video, dan section baru. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan judul dan deskripsi yang jelas untuk formulir kita. Ini sangat penting karena judul dan deskripsi adalah hal pertama yang dilihat responden. Klik pada teks Untitled Form di bagian atas, saya akan mengetik judul survei kita. Survei penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran mahasiswa manajemen. Perhatikan, judul yang baik harus spesifik dan memberikan gambaran jelas tentang isi survei. Sekarang, klik pada icon di bawahnya yang bertuliskan Form Description atau deskripsi formulir. Deskripsi yang baik harus menjelaskan tujuan survei, estimasi waktu pengerjaan, dan memberikan asuransi tentang kerahasiaan data. Ini meningkatkan trust dan respon rate. Sekarang, mari kita buat pertanyaan pertama. Pertanyaan awal biasanya adalah data identitas responden yang bersifat umum. Perhatikan kotak pertanyaan pertama. Klik di sana dan ketik pertanyaan pertama kita, nama lengkap. Sekarang, perhatikan drop-down menu di sebelah kanan. Anda bisa melihat berbagai tipe pertanyaan yang tersedia. Untuk nama, kita memerlukan jawaban teks pendek, jadi pilih short answer atau jawaban singkat. Pertanyaan kedua, ketik nomor induk mahasiswa, NIM. Untuk NIM, kita juga menggunakan short answer, namun kita akan menggunakan response validation untuk memastikan format NIM benar. Klik 3 titik, pilih Response Validation. Di sini, kita tidak akan menggunakan validasi angka biasa. Kita akan memilih opsi paling presisi, pilih ekspresi reguler. Kemudian, pada kolom pola, kita akan memasukkan simbol caret, lalu backslash D. Kemudian, angka 10 di dalam kurung kurawal, dan kita tutup dengan simbol dolar. Mari saya jelaskan kode ini. Simbol caret atau yang sering kita sebut sebagai simbol topi, dan simbol dolar memastikan inputnya dimulai dan diakhiri persis dengan pola ini, tidak kurang, tidak lebih. Backslash D berarti digit, yaitu angka dari 0 hingga 9. Kemudian, angka 10 di dalam kurung kurawal berarti digit tersebut harus diulang tepat 10 kali. Dengan aturan ini, sistem secara otomatis akan menolak input yang mengandung huruf, simbol, atau jumlah angkanya kurang atau lebih dari 10. Ini adalah standar profesional untuk memastikan data Anda bersih sejak awal. Di field teks kesalahan khusus, ketik NIM harus 10 digit. Klik toggle wajib diisi. Pertanyaan esensial berikutnya adalah email. Tambahkan pertanyaan baru dan beri judul email mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, kita aktifkan validasi jawaban. Kali ini, atur validasinya sebagai teks, lalu pilih alamat email. Ini akan secara otomatis memeriksa apakah format email yang dimasukkan sudah benar.
Aktifkan juga wajib diisi. Sekarang kita akan membuat pertanyaan pilihan ganda yang akan menentukan alur survei. Buat pertanyaan baru dengan judul, seberapa sering Anda menggunakan AI untuk tugas kuliah? Ubah tipenya menjadi pilihan ganda. Tambahkan beberapa opsi seperti sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Untuk membuat survei lebih dinamis, klik icon 3 titik dan pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Ini memungkinkan Anda mengarahkan responden ke bagian yang berbeda sesuai pilihan mereka. Anda bisa mengarahkan mereka untuk melanjutkan ke bagian berikutnya atau langsung mengirim formulir. Untuk mendukung alur ini, kita tambahkan bagian baru melalui bilah alat di sebelah kanan. Di bagian 2, kita akan menanyakan platform yang digunakan. Buat judul bagian yang relevan, tambahkan pertanyaan baru. Misalnya, platform AI apa yang pernah Anda gunakan? Kali ini, gunakan tipe kotak centang, agar responden bisa memilih lebih dari satu jawaban. Masukkan beberapa nama platform AI seperti ChatGPT, Google Gemini, dan lainnya. Tambahkan opsi yang lain agar responden bisa mengisi jawaban sendiri. Untuk memastikan responden memilih setidaknya satu, aktifkan validasi jawaban dan atur untuk pilih paling sedikit satu. Selanjutnya, kita akan menanyakan semester responden. Tambahkan pertanyaan semester berapa Anda saat ini, dan pilih tipe drop-down. Tipe ini sangat efisien untuk daftar pilihan yang panjang. Masukkan opsinya secara berurutan, misalnya dari semester 1 hingga 8, dan tambahkan opsi lebih dari semester 8. Untuk mengukur frekuensi dalam skala, kita gunakan skala linear. Buat pertanyaan, seberapa sering Anda menggunakan AI untuk membantu mengerjakan tugas kuliah dalam sebulan terakhir? Atur skala 1 hingga 5, beri label pada nilai skala tersebut. Misalnya, 1 untuk sangat jarang, dan 5 untuk sangat sering. Untuk pertanyaan yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan isi pilihan ganda. Ini cocok untuk menanyakan tingkat persetujuan terhadap beberapa pernyataan. Buat pertanyaan, seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut tentang penggunaan AI? Pada bagian baris, masukkan pernyataan-pernyataan yang ingin Anda evaluasi. Pada bagian kolom, masukkan skala persetujuan Anda, seperti sangat tidak setuju, netral, hingga sangat setuju. Mirip dengan sebelumnya, ada juga peta kotak centang. Tipe ini berguna untuk memetakan penggunaan beberapa alat pada beberapa kategori. Buat pertanyaan, untuk mata kuliah apa saja Anda menggunakan bantuan AI? Di bagian baris, masukkan daftar mata kuliah. Di bagian kolom, masukkan nama-nama platform AI yang relevan. Jangan lupakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan wawasan kualitatif. Tambahkan pertanyaan baru dan pilih tipe paragraf. Judulnya bisa ceritakan pengalaman Anda, bla bla bla. Untuk memastikan jawaban yang diberikan cukup mendekati, aktifkan validasi dan atur panjang dengan jumlah karakter minimum. Misalnya 50 karakter. Anda juga bisa menambahkan deskripsi untuk memberikan instruksi yang lebih jelas. Google Form juga mendukung pertanyaan yang lebih spesifik. Contohnya, pertanyaan kapan pertama kali Anda menggunakan teknologi AI dapat menggunakan tipe tanggal. Jika Anda ingin responden melampirkan file, gunakan tipe upload file. Anda bisa mengatur jenis file yang diinginkan, jumlah maksimum, serta ukuran maksimal file. Untuk memperkaya tampilan formulir, Anda bisa menyisipkan media melalui bilah alat. Pilih tambahkan gambar untuk mengunggah gambar dari komputer Anda atau mencarinya di Google. Anda juga bisa memilih tambahkan video untuk menyematkan video langsung dari YouTube. Setelah konten selesai, saatnya memperindah tampilan. Klik icon palet, sesuaikan tema. Di sini, Anda dapat mengubah gaya dan ukuran font untuk header, pertanyaan, dan teks. Pilih gambar header yang sesuai dengan tema survei Anda. Google Form akan secara otomatis menyesuaikan palet warna. Namun, Anda juga bisa memilih warna tema dan latar belakang secara manual. Sekarang, mari kita atur perilaku formulir. Pindah ke tab setelan di bagian presentasi. Anda bisa mengaktifkan bilah progres dan yang terpenting, menyesuaikan pesan konfirmasi. Ubah pesan standar menjadi sesuatu yang lebih personal, seperti ucapkan terima kasih dan informasi kontak. Sebelum mempublikasikan, sangat penting untuk melakukan pratinjau. Klik ikon mata pratinjau untuk melihat formulir persis seperti yang akan dilihat oleh responden Anda. Coba navigasi dan pastikan semua logika dan validasi berjalan sesuai harapan. Jika semua sudah sempurna, klik tombol publikasikan. Jendela baru akan muncul. Untuk membagikannya, pilih tab tautan, perpendek URL agar lebih ringkas, lalu salin. Anda juga dapat menambahkan kolaborator dengan mengklik tombol tambahkan kolaborator
yang memungkinkan orang lain untuk mengedit formulir bersama Anda. Dan selesai. Formulir Anda kini siap dibagikan untuk mengumpulkan data. Terima kasih telah menonton.